Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, kajian pagi tentang Thariqah At-Tijaniyah dan wawasan-wawasan yang minimal kita mendengar dulu. Ya, mendengar, tahu dikit, masalah ngertinya nanti bertahap. Agar supaya ikhwan Thariqah Tijani tidak merasa tidak punya pengetahuan apapun tentang perkara gaib. Karena dalam thariqah-thariqah yang lain juga telah dibahas di media tentang rahasia-rahasia, tentang rahasia ketuhanan dan macam-macamnya. Nah, yang perlu dicamkan di sini kepada para ikhwan adalah thariqatus sufiyah itu memang dididik atau ditarbiyah untuk ma'rifatullah secara langsung. Akan tetapi hal ini ya segala sesuatu punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Kelebihannya memang keren, tapi kekurangannya sangat bahaya. Terutama untuk pengamal thariqah yang ilmu akidahnya masih dangkal. Sehingga berbicara tentang ma'rifatullah bagi mereka yang pengetahuan akidahnya ini dangkal, ini bisa berbahaya, yaitu mempunyai keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga ya kenyataan di masyarakat, ya orang-orang yang baru mendengar tentang apa hakikat-hakikat ketuhanan dan macam-macamnya, karena selama ini tidak pernah, terutama orang-orang umum yang tidak pernah belajar di pesantren, tidak pernah mempelajari akidah ya secara detail, secara khusus dari dasar sampai apa ya macam-macamnya, pembahasan yang luas, maka mereka begitu mendengar pembahasan tentang ma'rifah atau ilmu ma'rifah, mereka euforia. Dalam euforianya mereka berbicara seakan-akan mereka sudah mengetahui, ya, mempunyai ma'rifah tingkat tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diantara ya, akibat dari hal ini memandang orang lain yang istiqomah dengan sholat 5 waktunya, istiqomah dengan syariat-syariat ini dipandang rendah. Karena apa? Mereka beranggapan ya termasuk para ulama yang ada itu dianggap ya tidak mengenal Allah atau tidak mendapatkan ma'rifatullah sebagaimana mereka. Sehingga ya mereka nyebut ya ilmunya ilmu ma'rifatullah. Kemudian yaitu ya, tanpa disadari ya mereka berjalan dengan sendirinya dan ada yang lepas kontrol dari gurunya, sehingga akidahnya pas nyeleneh-nyeleneh, sehingga di masyarakat ada orang yang sudah ma'rifah dan atau ma'rifahnya kelas tinggi atau dan sebagainya, ini sudah tidak wajib sholat. Kemudian mereka ketika berbuat dosa karena dilakukan dengan ma'rifahnya, maka tidak berpengaruh lagi perbuatan dosa kepada mereka. Ini anggapan-anggapan yang perlu diluruskan. Para hadirin pemirsa yang berbahagia, contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, uswatun hasanah dalam Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih ma'rifah dari Rasulullah. Sekali lagi, tidak ada manusia di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat yang mempunyai ma'rifah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta para nabi. Ya, para nabi. Nabi yang jumlahnya 124.000. Yang terpilih dari itu 313 sebagai Rasul, itu semua ma'rifahnya ada di bawah ma'rifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang dan mereka jauh sekali
tingkatan ma'rifatnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para nabi. Yang mana yang disebut para nabi itu ya, dengan kedudukan kenabiannya, mereka dalam setiap waktunya tidak pernah lalai hatinya dari mengingat Allah, termasuk mengenal Allah dengan kapasitas masing-masing. Jadi makrifahnya para nabi jauh di atas makrifahnya para wali kutub tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orangnya. Ini yang perlu dicatat. Kemudian baru di bawahnya para nabi itu makrifahnya para wali. Kemudian murid-muridnya para wali dan seterusnya. Kemudian yang jadi pertanyaan, kok ada muridnya wali? Bahkan muridnya juga belum murid yang mempunyai pengetahuan khusus dalam arti yang luas tentang ma'rifatullah sebagaimana gurunya. Merasa lebih pintar dari ulama yang telah menggeluti ilmu tauhid atau akidah dengan jelas, detail, ditambah juga mereka mengamalkan agama Islam ini dengan baik dan sempurna, istiqomah. Nah ini sementara ada orang yang merasa sudah ma'rifah, maka sehingga ada yang mengatakan tidak wajib sholat dan lain sebagainya, dan ini akhirnya jadi sempalan-sempalan dalam Islam, ya seperti ilmu kejawen dan lain sebagainya. Ini akhirnya yang tadinya mengambil dari Islam, ya setelah itu bertahap menjauh dari Islam sampai sejauh-jauhnya, dan akhirnya sudah bukan Islam lagi. Ketika sudah bukan Islam, maka inilah yang dikenal dengan istilah kafir zindik. Jadi orang kafir tapi bajunya Islam. Dia yakin kepada Allah dan Rasulullah dan macam-macam, tapi dalam keyakinannya telah menyimpang. Penyimpangan terberatnya adalah mereka beranggapan kalau sudah ma'rifah maka tidak wajib taat dengan syariah. Kemudian juga ada pemahaman syariah itu seakan-akan ya, dan menurut keyakinan mereka bertentangan atau berlawanan dengan syariah. Jadi hakikat berlawanan dengan syariah, sehingga mereka selalu hakikat. Ya. Kemudian ya ma'rifah, kemudian mereka menentang syariah. Nah, inilah yang dikenal dengan kafir zindik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sebagai nabi, artinya nabi itu pengetahuan gaibnya sudah sampai kepada pengetahuan gaib yang sempurna, baik tentang ketuhanan termasuk tentang kenabian, tentang malaikat dan semua perkara gaib ini diketahui oleh nabi. Perkara zahir, batin, batinul batin diketahui oleh nabi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini ya setiap harinya selalu jadi imam sholat 5 waktu. Jadi bukan langsung Nabi karena sudah ma'rifahnya ya sudah paling tinggi kemudian tidak sholat. Nabi menjadi imam sholat setiap waktu. Kemudian Nabi mencontohkan dan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya, sehingga umat Islam di seluruh dunia meniru sholatnya Nabi, meniru puasanya Nabi. Juga umat Islam diwajibkan bayar zakat, termasuk haji dan umroh, dan Nabi menyatakan hudhu manasikakum anni. Hendaklah kamu mengambil manasik cara ibadah haji dan umroh dengan cara mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi sekali lagi yang tingkatan ma'rifahnya adalah tingkatan ma'rifah yang tidak dipunyai oleh para nabi yang lain. Sehingga mustahil ada wali yang melebihi nabi. Lebih mustahil lagi ada muridnya wali dan muridnya murid ya, hanya belajar ilmu ma'rifah, mempunyai ma'rifah melebihi
makrifahnya Nabi kemudian berbuat aneh-aneh atas nama agama. Jadi yang perlu kita camkan bersama oleh kita selaku umat Islam.